semuanya. Silakan duduk. Ya, oke anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita memulai pembelajaran kita dalam keadaan sehat, segar, dan penuh semangat. Maka sebelum memulai kegiatan kita hari ini, mari kita awali dengan doa. Siapa yang mau pimpin doa? Saya. Ya, satu orang pimpin doa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Ya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian sebelum kita memulai dengan kegiatan. Ada yang tidak hadir? Oke, baik, terima kasih. Sudah hadir semua. Dan kita juga sebelum memulai kegiatan kita harus menyanyikan sebuah lagu wajib dengan lagu sorak-sorak bergembira. Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam lagu. Sorak-sorak bergembira, 1, 2, 3. Oke, baik, silakan dulu. Ya, hari ini Ibu sudah mempersiapkan banyak media dan juga hal-hal penting lainnya yang sudah ada di depan kalian. Nah, sebelum kita mulai dengan kegiatan-kegiatan lanjutannya, mari kita dengarkan tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, dengan metode demonstrasi dan menggunakan media pohon pintar perkalian, siswa dapat menentukan hasil perkalian bersusun pada bilangan dengan tepat. Itu tujuan pembelajaran yang pertama. Lalu yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil dari perkalian bersusun pada bilangan dengan benar. Itu untuk tujuan pembelajaran yang kedua yang harus kita capai hari ini. Ya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang pembagian, dan juga hari ini akan kita lanjutkan dengan materi operasi perkalian. Sebentar, Ibu akan tunjukkan berupa video dari media pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini untuk kita pelajari bersama. Dan bukan hanya dalam video saja sebentar, tetapi Ibu juga sudah siapkan media konkret yang ada di depan kalian, yaitu media pohon pintar. Sebentar, kalian akan mendengarkan beberapa penjelasan singkat yang ada dalam video yang ditampilkan hari ini. Selain kalian mengamati dalam video yang ditayangkan tadi, juga Ibu meminta kalian untuk amati media yang ada di depan kalian dengan sebenarnya yang sesuai dengan lingkungan kalian sendiri. Ya kan? Kalian pernah melihat di sekeliling Anda banyak pohon,
Ini karena di sini ya, ini adalah pohon yang sudah diberi warna baru supaya lebih menarik. Ada bilangan sedikit, ada tulisannya, itu bilangan itu sendiri. Sekilas sesuai dengan materi yang Ibu bawakan supaya kita pahami secara bersama. Dengarkan baik-baik. Ya, jadi itu di situ ada sifat perkalian bersusun sesuai dengan materi yang Ibu ambil pada saat ini. Jadi ada dua sifat, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Ya. Sifat pertukaran itu sendiri adalah hasil perkaliannya akan tetap sama meskipun peletakan bilangannya ditukar. Untuk itu dapat dinyatakan dalam bentuk A kali B sama dengan B kali A. Sudah paham? Ya, sambil mencatat supaya bisa tahu sampai di rumah nanti bisa baca ulang. Lalu mencatat materinya. Kemudian yang kedua di situ ada sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat ini yang hasilnya akan tetap sama meskipun dari mana saja pengerjaannya. Untuk itu bentuknya dapat berupa dalam kurung A kali B 10 kali C sama dengan A kali dalam kurung B dikali C tutup kurung. Sudah bisa paham sampai di situ? Sudah. Sudah? Sudah. Ya, perhatikan baik-baik. Ada dua sifat tadi, yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Hasil perkaliannya akan tetap sama meskipun peletakan bilangannya ditukar. Misalnya ada pada contoh A kali B sama dengan B kali A. Ya, kemudian berikutnya perkalian jenis ini biasanya menggunakan dua angka dan satu angka. Agar lebih paham mengenai cara yang satu ini, maka perhatikan contoh soal perkalian. Ada di dalam contoh soal perkalian itu. Jadi ada semuanya, tentukan perkalian dari 58 dikali 3. 58 dikali 3. Jadi pembahasannya 58 dikali 3 memperoleh hasil 174. Cara pengerjaannya langkah pertama menghitung nilai 31 dikali 5 sama dengan 155, ditulis terlebih dahulu. Kemudian menghitung nilai 31 dikali 10 sama dengan berapa? 310. Lalu perhatikan baik-baik, setelah menghasilkan ada yang 155 tadi, kemudian ada 31 dikali 10, ada 310. Lalu bilangan 155 dijumlahkan dengan 310 sehingga akan memperoleh hasil
400 berapa? 400 berapa? Iya, 465. Sampai di sini sudah bisa paham? Sudah? Sebentar untuk boleh mengukur pemahaman kalian akan kita muncul pada soal-soal itu sebentar akan muncul pada LKBD untuk diskusi kelompok dan juga untuk soal formatif. Makanya pada saat ibu memberikan penjelasan harus fokus. Ya, sebagai seringan kita boleh dengan cukup fokus dulu. Silakan, Michelle. Satu, fokus. Melihat, mendengar, melihat, fokus. Ya, silakan dulu. Ya, jadi kembali fokus pada materi. Setelah menjelaskan tentang cara perkalian bersusun pendek, selanjutnya akan menjelaskan tentang cara perkalian bersusun panjang. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal perkalian di bawah ini. Cukup perhatikan baik-baik. Di situ ada muncul soal, tentukan hasil dari perkalian 74 dikali berapa? 6. Dikali berapa? 6. 74 dikali 6. Iya. Di situ kita lihat ada 74 dikali 6 sama dengan titik-titik. 6 dikali 4 sama dengan 24. 6 dikali 70 sama dengan 420. Lalu jumlahkan 4 tambah 0 sama dengan 4. 2 tambah 2 sama dengan 4 dan turun 4. Hasilnya 400 berapa? 44. Berapa? 444. Oke, 444. Nah, untuk memperoleh hasil seperti ini, mari kita lihat langkah-langkah yang harus kita buat supaya mendapatkan hasil. Harus ada dalam penyusunannya harus dengan cara atau menggunakan langkah-langkah. Langkah yang pertama yaitu angka berapa di situ? 6. Angka berapa? 6. Angka 6. Angka 6 ini dikalikan dengan satuannya terlebih dahulu. Ya, jadi angka 6 ini bila perhatikan ini tadi angka 6. Lalu dikalikan dengan satuannya. Ini maksudnya satuan. Ya? Ya, sudah bisa paham sampai di sini? Sudah. Oke, sehingga hasilnya 6 itu dikali 4 sama dengan berapa? 24. Sama dengan 24 dan angkanya langsung ditulis seperti pada contoh itu. 6 kali 4 sama dengan 24 langsung ditulis. Berikutnya, kalikan angka 6 dengan puluhannya. Mana puluhannya? Angka berapa? 70. Angka berapa? 70. Oke. Puluhannya di situ adalah angka 70. Sehingga hasilnya menjadi 70 kali 4 sama dengan berapa? 440. Nah, hasil 420 yang diperoleh dari 70. 6 kali 4 sama dengan 24. Lalu 6 kali 70 sama dengan 420. Dan angkanya langsung ditulis. Ditulis. Langsung ditulis. Seperti itu. Lalu
420. Tambahkan itu, jumlahkan itu. 24 ditambah 420 sama dengan berapa? 444. Jadi hasil yang kita peroleh dari perkalian 74 kali 6 sama dengan berapa? 444. Oke, sampai di sini sudah bisa paham? Sudah. Betul? Betul. Kemudian berikutnya ada pertanyaan sebentar. Kalaupun kalian tadi sudah memahami penjelasan yang dijelaskan oleh Ibu tadi, materinya seperti apa, hasil perkalian seperti apa, yang sekarang Ibu mau tanyakan, apakah itu perkalian bersusun? Perkalian bersusun yang kalian sudah pelajari tadi, yang sudah dengar tadi. Apa itu perkalian bersusun? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Ya, Nubisel. Operasi itu perkalian yang dibuat dengan cara bersusun yang terdiri dari cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek. Ya, mungkin masih ada yang lain. Silakan. Masih ada yang lain? Ya. Mana? Itu perkalian yang dibuat dengan cara bersusun yang terdiri dari cara bersusun panjang dan bersusun pendek. Oke, mungkin masih ada yang lain. Ya, silakan. Operasi itu perkalian yang dibuat dengan cara bersusun. Ya. Terima kasih semuanya sudah menjawab dan Ibu hanya meluruskan jawaban kalian. Nah, jadi operasi itu perkalian bilangan itu sendiri adalah perkalian bersusun itu sendiri adalah operasi itu perkalian yang terdiri dari cara bersusun pendek dan juga cara bersusun panjang, seperti yang kalian telah pelajari tadi. Sampai di sini sudah bisa paham? Sudah. Oke. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan cara menggunakan media komputer. Ya, kita sudah sampai pada media komputer. Kalau tadi kalian sudah saksikan, sudah melihat, sudah mengamati media itu di dalam video. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan kembali karena Ibu sudah menyiapkan media komputer ini untuk kita gunakan sebentar. Yang pertama, di media komputer ini sebentar akan muncul soal-soal yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, akan mempresentasikan secara berkelompok dan juga akan ada tugas individu. Ya, semuanya sudah ada di sini. Lalu yang kedua, sebentar Ibu akan membagikan kertas menilai ini. Kertas menilai ini. Kertas menilai ini gunanya untuk apa? Iya, sebentar ketika Ibu memberikan soal untuk kalian kerjakan, untuk kalian selesaikan itu dalam kelompok, ya, kalian bisa menyelesaikannya dengan 2 kertas. Kertas yang pertama menggunakan kertas manila. Kertas manila ini untuk apa? Sebentar, ketika kalian menemukan hasil, tentu saja hasil dari diskusi kelompok kalian. Setelah kalian menemukan hasil, lalu dengan tulisan kalian sendiri,
dengan tulisan kalian sendiri menulis di sini. Mulai dari soal, kemudian penyelesaiannya dan juga langkah-langkahnya. Tulis di sini, tulis di sini sebentar. Dan juga ada LKPD-nya. Kenapa masih ada LKPD padahal sudah tulis di sini? LKPD-nya itu untuk penilaian. Sementara yang tulis di sini sebentar, yang kalian kerjakan di sini sebentar untuk apa? Untuk presentasi. Ya, presentasi. Supaya bisa karena dari sini tadi ada kita jelaskan semua soal-soal ada pada media komputer. Ya. Kemudian setelah kalian kerjakan itu nanti, kerjakan di sini, ada di kertas manila, kemudian ada pembagian LKPD-nya. Di sini yang kerja di kertas manila ini sebentar, setelah kalian presentasi, kalian baca di depan kelas sebagai tulisan kelompoknya, lalu menjelaskan ke teman-teman lain, lalu meminta tanggapan dari teman kelompok lain. Kemudian kalaupun ada tanggapan yang dilemparkan dari kelompok lain dan akan dijawab sebagai tanggung jawab kelompok. Ya, kemudian hasil dari itu setelah semuanya sudah beres digantungkan ke komputer. Sekarang kegiatan berikutnya, Ibu akan membagikan kalian dalam jumlah sedikit, maka Ibu hanya bagikan dalam 2 kelompok, 2 kelompok kecil. Ya, silakan. Bikin apa? Bulat, angkat, silakan. Ya, silakan. Ini kelompok 2. Ya, dari kelompok 2 ini silakan selesaikan soal yang dibagikan ini. Ada di LKPD-nya. Silakan soal ini. Satunya sebentar untuk di LKPD dan satunya isi di sini. Kelompok 1. Selesaikan di sini. Jawaban menurut soal-soal taruh di sini, kemudian jawabannya juga di sini, hasilnya, kemudian dengan langkah-langkahnya. Supaya sebentar kalian bisa presentasikan di depan kelas, lalu menanggapi. Mungkin ada tanggapan dari teman kelompok lain. Ya, silakan selesaikan itu. Sekarang silakan Ibu kasih waktu 5 menit untuk menyelesaikannya. Itu dari sekarang. Bagaimana, sudah? Untuk 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Silakan yang membagi kelompok maju untuk mempresentasikan hasil baca di sini. Sebentar. Jelaskan sekalian keputusan terkenal dengan membaca dan menggunakan Ya, tepuk hebat dulu untuk si Isel. Aku hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Keren, 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 jempol. Oke, silakan dulu. Nah, kesempatan berikutnya saya akan kasih waktu buat kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok. Langkah-langkah ke kalian. Jadi, angka 5 dikalikan 5 sama dengan 150. Oke. Ya, baik.
untuk Bio yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, dan mari kita tangan untuk si Bio. Silakan Bio bantu. Ya. Baik anak-anak, terima kasih sudah menjalankan tugas kelompoknya dan juga sudah mempresentasikannya dengan baik. Ya. Sekarang akan kita lanjutkan dengan Ibu akan lanjutkan kembali materi untuk tes normatifnya. Ya. Ya, yang sudah silakan ikut. Ini sudah bisa, nanti itu akan bisa taruh di penilaian harian bulan sebelum kita mengikuti kegiatan kita hari ini untuk menanyakan sesuatu. Bagaimana pembelajaran kalian hari ini, menyenangkan atau tidak? Betul? Oke, lalu kegiatan mana yang kalian suka dari semua proses kegiatan ini dari awal sampai akhir? Saat menonton video, saat berdiskusi kelompok, apa lagi? Saat mengerjakan tugas kelompok, enggak ya Pak? Oke, saat mengamati pohon pintar, masih ada lagi? Masih ada lagi? Iya. Ternyata pembelajaran kita hari ini sangat-sangat menyenangkan. Untuk itu, sampai di rumah, kalian tetap belajar, lalu harus rajin datang sekolah, rajin belajar, dan persiapkan masa depanmu mulai dari sekarang. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, kita tutupnya dengan apa? Doa. Sebagai ucapan syukur kita pada Yang Kuasa.